Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nabila dengan nomor BP 21102526. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan anatomi akar tanaman dikotil dan monokotil. Pada dikotil, akar lembaga terus tumbuh hingga membentuk akar tunggal. Sedangkan pada monokotil, akar lembaga mati, kemudian pada batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Pertama yaitu struktur akar. Tanah pertama menunjukkan pangkal akar, tanah kedua menunjukkan batang akar, yang selanjutnya ada cabang akar, rambut akar, dan paling ujung ada ujung akar. Bagian-bagian pada ujung akar terdapat serambut akar. Yang kedua ada zona pematangan, selanjutnya ada zona pemanjangan, zona pembelahan, dan paling ujung ada tudung akar. Pada ujung akar monokotil dan dikotil dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Kaliptra ini berfungsi untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir-butir aluminium yang disebut dengan kolumella. Fungsi akar itu untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuh di tempat hidupnya. Anatomi akar. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis merupakan susunan sel-sel yang rapat dan setebal satu lapis sel. Dinding selnya mudah dilewati air. Bulu akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar yang bertugas menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Korteks terletak langsung di bawah epidermis. Sel-sel tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Jaringan yang terdapat pada korteks antara lain yaitu parenkim, kolemkim, dan sklerenkim. Ketiga yaitu endodermis. Merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat atau stel yang tersusun atas selapis sel. Sel-sel yang dewasa pada endodermis dapat mengalami perubahan dari zat gabus yang disebut dengan pita Kaspari. Pada daerah tertentu terdapat sel endodermis yang tidak mengalami penebalan yang disebut dengan sel penerus, sehingga air dan zat-zat terlarut di dalamnya dapat menembus sel ini. Empat yaitu perisikel atau perikambium, merupakan lapisan terluar dari stel yang hanya terdiri dari selapis sel. Perisikel berfungsi untuk membentuk cabang-cabang akar. Cabang terbentuk dari pertumbuhan perisikel ke arah luar. Kelima yaitu berkas pembuluh angkut atau fasis, terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan mengedarkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya yaitu akar dikotil. Pertama yaitu epidermis, tersusun atas selapis sel, berdinding tipis, berkuatikula, dan tersusun rapat. Sebagian besar sel epidermis membentuk rambut akar dengan jalan mengadakan perpanjangan ke arah lateral dari dinding luar. Rambut ini bermanfaat untuk memperluas permukaan sehingga penyerapan menjadi efektif. Dua yaitu korteks. Korteks akan menempati sebagian besar akar, terdiri beberapa lapisan. Di dalam korteks terdapat ruang antar sel yang menjaga sepanjang akar. Ketiga yaitu endodermis, yaitu suatu atau beberapa lapisan sel korteks di bawah epidermis memiliki dinding sel yang dilapisi suberin, sejenis karbohidrat yang menyebabkan bagian ini tampak berbeda dengan korteks lainnya. Lapisan sel korteks yang paling dalam tersusun rapat tanpa ruang sel dan terdiri atas sel-sel berbentuk kotak disebut dengan lapisan epidermis. Sel-sel endodermis mengalami penebalan suberin pada dinding-dinding radial dan vertikal pada dinding sel sehingga membentuk semacam pita. Pita ini disebut dengan pita Kaspari. Keempat yaitu silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas lingkaran tepi dan jaringan pembuluh. Lingkaran tepi sebelah dalam dan berdampingan dengan endodermis. Bagian ini tumbuhlah akar lateral. Jaringan pembuluh tersusun atas jaringan xilem dan floem yang tersusun berselang-seling pada bidang radial. Antara floem dan xilem dipisahkan oleh sederetan sel parenkim yang dikenal sebagai kambium. Perbedaan akar dikotil dan monokotil. Jenis akar monokotil yaitu serabut, sedangkan dikotil yaitu tunggal. Batas ujung akar dan
spektra. Monokotil jelas sedangkan dikotil tidak jelas. 3 yaitu periskele. Monokotil terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal. Sedangkan dikotil terdiri dari satu lapis sel berdinding tebal. Xilem dan floem pada monokotil terletak berselang-seling, sedangkan pada dikotil sekunder bersifat kolateral, xilem di dalam dan floem di luar. Kelima itu empulur. Monokotil empulurnya luas pada pusat akar. Sedangkan dikotil empulur sempit atau tidak memiliki empulur pada pusat akar. Yang keenam yaitu kambium. Dikotil tidak memiliki kambium, kan pada dikotil tampak seperti meristem sekunder.